Astagfirullah. Si Chin. Halo brother, halo sister, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cahyotri Channel dan halo rebahaners dimanapun berada. Gimana? Masih pakai wifi tetangga? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Itulah intro si John ya. Nah, jadi sesuai thumbnailnya, jadi kali ini aku akan reaction video dari IQ7 ya, dari John Still in the House ya. Nah, ini yang judulnya tumben si John bahas film India-Indiaan ya. Dari judulnya aja udah ngakak ya. Ini dari alur cerita film Ghajini teman-teman. Jadi kalau dari channel-channel lain ya, kan yang ngebahas film Ghajini ini ada beberapa channel juga ya. Kalau mereka kan judulnya dramatis gitu ya. Misalnya nih ada yang judulnya Balas Dendam Harga Mati Walaupun Amnesia kan. Terus ada yang bertahan hidup untuk balas dendam. Terus pembalasan dendam untuk orang yang tersayang. Pokoknya dramatis gitu deh pokoknya ya. Cuman kalau si John tetap aja dengan kocaknya yang buat kita tertawa teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung aja ini kita reaction dulu untuk videonya dari John untuk alur cerita film Ghajini ya. Jadi ini udah sekian lama aku nggak reaction, dari pertama kali aku pernah reaction untuk videonya IQ7 ya, yang dari filmnya Stephen Chow yang Shaolin Soccer ya. Yang belum nonton silakan nonton ya. Ternyata banyak juga lumayan yang nonton ya. Jadi langsung aja teman-teman, gini kita reaction filmnya. Gimana reaction aku dan gimana reaction kalian? Check it out. Oke teman-teman, let's play. Ya, jadi ini film Amerika ya. Mana ya? Amerika ya. Oke, belikannya ya. Nah, jadi dia jahat nih. Kelas backsound ya. Halo rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih encer. Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Kali ini saya akan merangkum sebuah film India yang mirip sekali dengan film Memento karya Christopher Nolan. Judulnya Ghajini. Dirilis pada tahun 2008, film ini juga dibintangi oleh Aamir Khan yang tentu saja aktingnya bukan kaleng-kaleng. Jadi tanpa membuang waktu, karena besok saya ada acara kumpul keluarga bersama Taehyung di daerah Babakan Kadu di Korea. Jadi langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan dan mari kita katakan bersama-sama seperti biasa dan seperti sebuah ritual yang wajib. 1, 2, 3 cekicrot crot. Apa ini? Keren. Nggak ngerti ya. Kayak master kayaknya. Kisah akan berfokus pada seorang pria nan kaya yang merupakan anak pemilik perusahaan ponsel terbesar di India, yakni si Chin. Tidak pakai M, ini orangnya. Dan walaupun si Chin adalah orang tajir, beliau tidak pernah sekalipun menggunakan ponsel mahal, apalagi yang aplikasinya berbayar, karena dia lebih nyaman dengan kesederhanaan dan lebih fokus pada pekerjaan. मेरे पिताजी का सपना था कि हमारी कंपनी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सेलफोन कंपनी. Hingga suatu hari si Chin pun bertemu dengan seorang model cantik sekaligus bintang iklan bernama Kalpana. Tidak pakai K, ini orangnya. Dan dari pertemuan tersebut mereka pun terlibat jalinan kisah kasih asmara yang kadang diselingi dengan nyanyian dan tarian, yang mana itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan plot cerita, namun cukup untuk menjadi bumbu pemanis dalam perjalanan hidup seorang micin. Si Chin. Kalpana sendiri dikenal sebagai seorang wanita yang baik, suka menolong, rajin cukur bulu betis, berjiwa luhur, dan tidak suka joget-joget di depan kamera. Yang mana suatu hari Kalpana menolong belasan anak yang menjadi korban dari penjualan perdagangan manusia atau biasa disebut dengan human trafficking. Hingga Kalpana harus berurusan dengan seorang ketua mafia yang cukup kejam di kecamatannya. Ini penguknya. Akibat perbuatan baik Kalpana, bisnis kotor si mafia tersebut pun akhirnya terbongkar dan menjadi viral di media, di mana si ketua mafia tersebut memutuskan untuk menyatroni kediaman Kalpana dan berniat untuk memodarinya di sana.
Si Jin yang datang terlambat pun harus menyaksikan kekasih tercintanya tewas di depan mata kepalanya sendiri, di mana si Jin tiba-tiba didagor dan atau ditengar oleh sebuah palu besar yang dilayangkan oleh si ketua mafia, yang mana sebelum Kalpana tewas dia pun membisikkan sebuah nama dari si ketua mafia tersebut sekaligus judul dari film ini sendiri, yaitu Gajini. Jadi judulnya ya, Gajini. Jadi Gajini ini nama 2 tahun kemudian, kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah universitas di mana di situ ada seorang mahasiswi kedokteran bernama Sunita. Ini rarainya. Dalam kelas tersebut, sang dosen sedang menjelaskan tentang sebuah kasus terkenal yang terjadi beberapa tahun ke belakang, di mana ada seorang pria yang mengalami cedera pada kepalanya sehingga membuat ingatannya hanya bertahan 15 menit saja. Lebih dari itu, semua kejadian yang dialami akan tersimpan di alam bawah sadar, yang mana kita tidak tahu pasti seberapa banyak dia bisa mengingat semua hal itu. Ya, pria itu adalah si Jin. किसने उसके सर पे लोहे के रॉड से मारा था। Si Jin yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu dipuja, sekarang bukan siapa-siapa. Dengan ingatan yang hanya bertahan selama 15 menit saja, selama 2 tahun ini si Jin terus mencari siapa orang yang bernama Gajini alias pelaku yang telah membunuh Kalpana, di mana si Jin dengan cerdas dan kreatif terus mencari petunjuk tentang si Gajini. Dan karena dia tidak bisa mengingat semua petunjuk dengan baik, si Jin pun menato nama, alamat, nomor telepon, dan berbagai petunjuk lain di seluruh tubuhnya. Agar saat dia terbangun, si Jin akan langsung mengingat tentang tujuan kenapa dia masih tetap hidup. Karena si Jin harus membalas dendam kepada orang yang telah membunuh kekasihnya, yaitu Gajini. balas dendam. Jadi ingat ya. Dan setelah melewati perjalanan panjang dengan menghabisi satu persatu orang yang mengenal si Gajini ini, si Jin pun akhirnya bisa melihat langsung bebenguk si Gajini tepat saat dirinya akan naik ke panggung, di mana si Jin mengambil foto dirinya tanpa Gajini menyadari hal itu sama sekali. Pinter ya. Namanya ada dia ingat. Beralih ke Sunita, si mahasiswi kedokteran yang penasaran dengan kehidupan si Jin, di mana Sunita berhasil mendapatkan alamat tempat tinggal dan langsung masuk begitu saja ke dalam kediamannya. Tahu ya. Dan betapa kagetnya Sunita ketika menemukan banyak sekali foto anak buah Gajini yang sudah tewas, yang tentu saja Sunita menganggap bahwa si Jinlah penjahatnya. Jadi dia ngirain Amir Khan jahat ya. Tak cukup sampai situ, Sunita pun menemukan seorang pria yang tengah terikat, di mana pria ini merupakan polisi suruhan Gajini, yang adegannya saya tidak ceritakan ya. Tapi intinya si Jin sengaja mengikat pria ini untuk mencari petunjuk lebih tentang si Gajini tersebut. Dan dengan oon dan polosnya, Sunita pun melepaskan pria ini, di mana Gajini tiba-tiba muncul di hadapan mereka berdua, hingga terjadi kejar-kejaran yang membuat pria itu tewas tertabrak mobil yang sedang iang kalapa. Ya. Dengan semua yang telah Sunita lihat, tentu dia mengira bahwa si Jin adalah orang yang jahat, di mana lagi-lagi Sunita berbuat hal bodoh dengan mendatangi Gajini langsung dan menceritakan tentang semua petunjuk yang ada di kediaman si Jin, bahwa di sana terdapat banyak sekali nama Gajini yang apapun berhubungan dengannya, sehingga Sunita menganggap bahwa Gajini adalah orang baik yang sedang dalam bahaya. Dan alangkah menyesalnya Sunita ketika membaca sebuah buku catatan yang dia ambil dari kediaman si Jin, di mana di situ terdapat kisah yang sebenarnya terjadi. Tahu deh ya. Gajini sendiri langsung mengerahkan semua pasukan yang ada termasuk polisi, di mana si Jin akhirnya tertangkap dan berhasil dibawa ke tempat milik Gajini. Sempat akan membunuhnya, Gajini pun mengurungkan niat tersebut, karena jika Gajini membunuhnya sekarang, maka tentu akan ada catatan polisi yang berhubungan dengan Gajini langsung, sehingga Gajini memilih untuk menghapus semua petunjuk yang mengarah kepadanya dengan menghapus semua tato pada tubuh si Jin dan menghancurkan catatan yang ada di kediamannya. Jadi lupa nih.
Alhasil saat si Jin bangun di rumah sakit, dia pun tak bisa mengingat apa-apa dan tak punya tujuan hidup. Namun sebuah keberuntungan menjadi tokoh utama terjadi ketika Sunita muncul di sana dan berniat untuk menebus semua kesalahannya dengan memberikan semua informasi tentang si Gajini ini. हेलो तुम्हारा नाम गजनी है। अपनी मौत का इंतजार कर, मैं आ रहा हूँ। साले उसे आना दो अपने एरिया में। Tak membuang waktu, Sunita pun langsung menemani si Jin pergi ke tempat Gajini, di mana si Jin terlibat sebuah perkelahian ala India dengan beberapa anak buah Gajini, dan betapa berlebihannya perkelahian ini karena dengan sendirian si Jin mampu membuat mereka semua bertebaran, terbang bertebaran dan jatuh sampai ada salah satu kepalanya yang terbalik. Dan saatnya mereka berdua bertemu, terlihat tatapan dendam membara yang muncul di mata si Jin, yang mana Gajini terlihat sangat amat ketakutan hingga dia dihajar habis-habisan oleh si Jin seorang. Sialnya, Gajini berhasil kabur di mana si Jin kehilangan Gajini dan kembali harus berurusan dengan anak buah Gajini yang lain.